Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini dari jauh-jauh ya nih, insyaallah anak-anak saya yang tampan nih, ada saudara saya dari Komaki ya, utusan dari Masjid Komaki, subhanallah ya. Jadi semakin jauh semakin banyak pahalanya. Jadi sama-sama kita ketahui ya saudara, ini saling ingat mengingatkan, tidak ada hari tanpa dakwah ya. Soalnya ini terima kasih dan kita bersyukur bahwasanya kehadiran saudara saya ini, anak-anak saya ini yang mengobatkan menjadi tambah ini doanya supaya saya lekas sembuh. Alhamdulillah ada keajaiban hari ini luar biasa. Saya selama 10 hari tidak bisa keluar sampai sini duduk. Saya tuh duduknya di atas kursi. Jadi begitu ada niat aja dari anak-anak saya ini, dari Komaki loh, 2 jam kemarin, hampir lebih kurang ya. Ya, insyaallah ini jadi ada utusan dari Masjid Komaki, insyaallah. Jadi saudara, perlu kita ketahui anak-anak saya, masih kita ulang lagi. Ini masyaallah mungkin udah tahu apa fadilahnya dari apa mengunjungi orang sakit, masya Allah ya. Ada 10 fadilah yang mengunjungi orang sakit, luar biasa. Pertama kita itu ya, ini hadisnya sahih, masya Allah. Saya pun lupa, boleh kita baca ya, masya Allah. Keutamaan menjenguk orang sakit dan dalilnya. Ada dalilnya pula nih. Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan juga as-sunnah, ada satu adab mulia dan menjadi hal orang muslim yang satu dengan orang lain, dan ini bisa menghasilkan pahala, masya Allah. Menjenguk orang sakit adalah hal yang untuk kita orang muslim yang sudah seharusnya dijalankan kepada umat muslim lainnya, luar biasa ya. Di antaranya, masya Allah, 1, kebun surga. Kadang-kadang ini banyak nggak kita ketahui ya. Jadi ini kita perlu ulang-ulangi lagi karena kaji itu diulang-ulang saya. Siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai dia kembali. Hadisnya riwayat Muslim, luar biasa. Ya, bahwa tadi ketahui teman-teman saya, masya Allah, apalagi teman YouTube ya. Jadi berkat doa-doa teman-teman yang mengetahui saya sakit nih, alhamdulillah pada hari ini ada keajaiban. Saya dari kamar bisa duduk, biasanya saya di atas nih. Jadi bagaikan kita berada di kebun surga sampai kita kembali ke rumahnya. Ini mengartikan jika saat kita menjenguk orang sakit akan memperoleh pahala yang sangat banyak, seperti orang yang sedang ada di kebun surga yang sedang memetik hasil buahnya. Luar biasa. Ini yang apa aja ya? Yang singkat-singkat aja. Yang kedua, membuahkan pahala dari Allah. Jadi ini dengan dalil dan apa? Hadis. Ini hadisnya riwayat Muslim lagi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Ia berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan alam semesta. Allah berfirman, tidaklah engkau tahu bahwa hambaku Fulan sakit tapi engkau tidak menjenguknya? Tidakkah engkau tahu bila menjenguk niscaya engkau akan mendapatkanku ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi penjelasannya, para ulama telah memberikan penjelasan bahwa hadis ini tidak memperlihatkan jika Allah memang benar-benar sedang sakit, akan tetapi memperlihatkan kemuliaan dan juga keutamaan dari hamba yang sedang menjenguk saudara yang sedang sakit, dan siapa yang menjenguk saudara mereka yang sedang sakit maka akan memperoleh pahala yang berkelimpahan di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi dijelaskan bahwasanya bukan Allah yang sedang sakit. Yang ketiga, memperoleh pahala dari doa dari malaikat. Sama-sama kita orang jemaah tabligh tahu itu
Soalnya apabila kita silaturahmi aja 7.000 malaikat yang menghampiri kita. Barang siapa yang mendatangi saudara muslim yang sedang sakit untuk menjenguknya, ia berjalan di atas kebun surga hingga ia duduk. Apabila dia duduk, rahmat Allah SWT akan menyelimuti bila waktu itu, bila pagi hari 70.000 malaikat. Masya Allah, kan betul kan? 70.000 malaikat akan berselawat kepadanya hingga sore hari. Dan apabila menjenguknya sore hari, termasuk malam nih ya, 70.000 malaikat tersebut akan berselawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Syekh Albani berkata hadisnya sahih. Ini kita taklim ya. Subhanallah, malaikat 70.000. Ya Allah berselawat pada kita. Malaikat ya Allah. Keempat, waktu yang tepat untuk bersyukur. Keempat, waktu yang tepat untuk bersyukur. Kita sebagai manusia seringkali tidak bersyukur dengan kesehatan yang sudah Allah berikan untuk kita dan beranggapan jika kesehatan adalah hak kita, seperti tidak ada yang mengatur sehat atau sakitnya. Nah, kita pikir kita tuh sehat tuh, ya kadang-kadang kita lupa ya waktu sehat tuh kita bersyukur. Kesehatan bila dia ibaratkan layaknya mahkota kepala orang yang sedang sehat, namun tidak ada yang bisa melihat mahkota itu kecuali bagi mereka yang sedang sakit. Karena itulah pada saat kita menjenguk orang sakit, makan bisa digunakan untuk lebih memperbanyak rasa syukur atas rahmat Allah yang sudah memberikan kesehatan untuk kita. Kelima, mengingatkan pada akhirat. Kelima, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, kunjungilah orang yang sakit dan ikutilah jenazah. Hal tersebut mengingatkan kalian dari akhirat. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Masjid sehingga sholat isya di masjid ya. Subhanallah. Dari Muad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, ada 5 perkara yang barang siapa melakukan salah satu darinya akan mendapatkan jaminan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan hadis sahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullah dalam Sahih Targhib wa Targhib nomor 3471. Dengan menjenguk sanak saudara atau teman sesama muslim sedang mengalami musibah yakni sakit, maka ini akan menjadikan jaminan untuk kita akan kebaikan Allah SWT. 7. Mendapatkan banyak rahmat dari Allah SWT. Berkata, aku dengar Rasulullah SAW, apabila seorang menjenguk saudara yang sedang sakit, maka dia berjalan di tempat pemetikan buah-buahan surga sampai dia duduk. Apabila dia duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan sangat banyak. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Kedelapan, kelancaran urusan dunia. Ini kalau dinampakkan cepat-cepat orang, ya kan? Nih kalau cari pandur masa gitu kan? Lancaran urusan dunia. Dari Abu Hurairah rahmatullahi alaihi berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa menjenguk orang sakit atau menziarahi saudara fillah, maka memanggillah orang yang memanggil dari arah langit. Baguslah urusan kamu dan dipermudah urusanmu, dan siapa dengan tempatmu di surga. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib. Semua umat muslim di dunia ini tentunya sangat ingin segala sesuatu urusan di dunia bisa selalu berjalan dengan lancar. Ini bisa kita dapatkan di saat kita menjenguk sesama muslim yang sedang sakit. Semua urusan kita akan semakin dipermudah sekaligus mendapat jaminan tempat di surga. Masya Allah. So ini jangan main ini. 9, 2 lagi. Tenang aja. Amalan penduduk surga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, perkara yang barang siapa melaksanakan pada sehari akan dituliskan baginya bahwasanya dia termasuk dari penduduk surga. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, berpuasa pada hari itu, pergi berangkat menuju masjid, dan membebaskan budak. Hadis riwayat Ibnu Hibban, dan hadis disahihkan oleh Asy-Syaikh
Al-Albani rahmatullahi dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Saat ini kita menyuruh orang yang sedang sakit, maka mengartikan kita sudah menjadi salah satu penghuni dari surga, khususnya saat diimbangkan juga dengan berpuasa. Terakhir, berada dalam lindungan Allah SWT. Siapa yang menyuruh orang sakit, ia akan masuk ke dalam rahmat Allah SWT, sehingga apabila duduk ia akan berada dalam rahmat tersebut. Hadis riwayat Bukhari di dalam Al-Abad Mustafad dan disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis ini mengartikan jika di saat kita menjenguk sesama muslim yang sedang sakit, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT yang selalu menyertai kita meskipun kita sudah sampai di rumah, sehingga ini sangat baik untuk dilakukan agar kita memperoleh rahmat yang Allah berikan di saat menjenguk orang sakit. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah saudara yang menyaksikan video saya ini. Begitulah kita ini taklim wal taklim, Masya Allah. Jadi sama-sama kita ketahui dalam satu majelis yang diawali dengan kita menyebut nama Allah dan kita bersyukur dan kita selawat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, maka majelis itu akan dibanggakan oleh Allah kepada malaikatnya. Bukan malaikat yang membanggakan kepada Allah, tapi Allah yang membanggakan kepada para malaikat-malaikatnya, dan nama orang tua kita dibawa. Masya Allah. Demikianlah kita tutup dengan doa kepada majelis. Semoga Allah bandi, semoga Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.